Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik dipandu firman-Nya. Dari 1 Tawarikh 16 ayat 8 demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Daud begitu terkenal. Dia menjadi raja yang masyhur dan besar di Israel. Dan sampai sekarang namanya masih diingat oleh semua manusia. Dan secara khusus umat Israel masih menunggu dan menanti-nantikan datangnya anak Daud yang dapat mengembalikan kejayaan Raja Daud pada masanya. Pertanyaan bagi kita sekarang, kenapa Daud bisa begitu masyhur? Kenapa Daud bisa begitu besar? Kenapa Daud begitu luar biasa disertai dan dilindungi oleh Tuhan? Daud masyhur adalah karena Tuhan, bukan karena usahanya sendiri. Tetapi dia disertai Tuhan dalam semua perbuatannya. Mulai dari mengalahkan Goliat, kemudian ketika memimpin Israel. Dia masyhur dan besar adalah karena dia senantiasa turut patuh dan mendahulukan Tuhan. Dia maju berperang untuk melawan Goliat adalah karena perintah Tuhan. Kalau berhitung dari kemampuan, dari ukuran fisik, sesungguhnya bahkan panglima-panglima orang Israel waktu itu, bahkan saudara-saudaranya juga meragukan supaya dia jangan maju melawan Goliat. Tapi dia tidak condong kepada pikiran dunia. Dia percaya dengan segenap hati kepada Tuhan yang memerintahkan dia pergi untuk mengalahkan Goliat. Maka karena iman percayanya, dia lebih menuruti Tuhan daripada menuruti pikiran dan pertimbangan dunia. Akhirnya, Daud mengalahkan Goliat. Demikian juga, dia tidak mau menyimpang dari ketentuan Tuhan. Ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, kelelahan mengejar dia, maka Saul ketiduran di gua di tempat di mana yaitu Daud bersembunyi. Ketika ada kesempatan untuk membunuh Saul, dia ingat akan Tuhan bahwa tidak boleh untuk membunuh orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Dan dia setia dengan itu, dia tidak mengikutkan amarahnya, dia tidak mengikutkan dendamnya. Hanya mengambil ujung jubah Saul dan mengatakan, kalau saya pakai kesempatan, saya pakai emosi dan kemarahan saya, bisa saja saya membunuh kamu. Tapi saya ingat firman Tuhan bahwa seseorang tidak boleh untuk membunuh dan menghinakan orang yang telah diurapi oleh Tuhan. Dia setia tidak menuruti emosinya. Demikian juga ketika dia menjadi Raja Israel, hal pertama yang dilakukannya adalah merebut Yerusalem di dalam 1 Tawarikh 11 ayat 4 sampai 9. Di sana dia melakukan hal yang pertama adalah merebut kota Allah tersebut. Dan setelah kota itu direbut, tujuan yang kemudian adalah membuat Tuhan menjadi pusat kehidupan dengan memindahkan tabut perjanjian atau Taurat ke Yerusalem, yaitu 1 Tawarikh 15 ayat 1 sampai 29. Dan itulah sukacita dia di dalam kehidupan. Ketika tabut itu telah sampai di Yerusalem, maka dia menaikkan nyanyian puji-pujian Daud. Itulah di dalam bacaan kita ini di ayat 8 ini. Maka saya akan membacanya mulai dari ayat 7 sampai 12 demikian. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya.
Demikian dan seterusnya lagu puji-pujian yang dinaikkan Daud bersama dengan Asaf di sini dan semua saudara-saudara sepuaknya dan umat-umat Israel memuji-muji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, supaya hidup kita diberkati, supaya kita juga masyhur dan kemudian dibesarkan oleh Tuhan, maka yang pertama kita lakukan adalah dalam segala kehidupan kita harus mengandalkan dan mendahulukan Tuhan. Kita boleh berencana, tetapi semua keputusan harus di tangan Tuhan. Kita boleh merancangkan kehidupan kita, tetapi kita harus mengakui dan mau mengaminkan rancangan Tuhanlah rancangan yang sempurna, karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dan dalam segala hal, ketika berpikir, mengambil keputusan dan bertindak, tetaplah mengacu kepada firman Tuhan. Apa yang hukum Taurat mengatakan boleh, itu yang boleh kita lakukan. Tetapi apa yang dilarang untuk tidak kita lakukan, dalam zaman kemajuan yang semakin permisif dengan pelanggaran, kita harus setia untuk tidak melakukannya. Dan selanjutnya, di dalam kehidupan keseharian kita harus menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai ungkapan nyanyian syukur kita kepada Tuhan, kita harus bersaksi dengan cara hidup kita, bersuka cita senantiasa di dalam kehidupan ini, sabar dan tahan uji ketika menghadapi berbagai persoalan kehidupan, berbagai tantangan dan penderitaan, sehingga ketika kita terpuruk sekalipun, ketika kita sakit, dan ketika kita jatuh dari ketinggian, dan kemudian kita terpuruk dalam kehidupan, kita tidak pernah ikut melakukan dosa-dosa. Dengan demikianlah kita teruji menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan demikianlah kita menjadi mazmur dan puji-pujian bagi Tuhan. Karena itu saudaraku yang terkasih, dalam segala hal, mari tempatkan yaitu firman Tuhan dan hukum Taurat itu yang diukir di loh hati kita. Ketika hukum Taurat, firman Tuhan diukir di loh hati kita, puji-pujian kita naikkan kepada Tuhan, dan seluruh kehidupan kita menjadi Injil yang terbuka yang dapat dibaca oleh orang. Itulah kesaksian pujian kita, itulah rasa syukur kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita, bersukacita di bumi, dan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman-Mu dan Taurat-Mu diukir di loh hati kami. Dan kami mengutamakan mengandalkan Tuhan dalam semua kehidupan, sehingga nama-Mu dimuliakan melalui semua aktivitas hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.